Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah kemudahan untuk selalu istiqomah dalam kebaikan, hingga suatu saat nanti kita diambil, maka kita diambil dalam keadaan yang husnul khotimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu husnul khotimah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikut ajarannya. Kepada Ustazah Ida, terima kasih atas kehadirannya selaku pembina dari dakwah tulisan. Kepada Ustadz Aris selaku pengisi kajian Sirah Nabawi pada sore hari ini, dan ibu-ibu jamaah sekalian, ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Setiap kali kita ini mendengar kalimat pulang, mungkin dalam hati kita ini terbersit rasa senang atau bahagia. Jadi ini buatinya nih. Loh, mulai nanti sih Mbak dulu. Nah, ibu mungkin ingat waktu SD dulu ya, kalau ada guru ke kelas terus bicara kepada siswanya, anak-anak hari ini boleh pulang lebih awal. Karena guru-guru, bapak ibu guru mau rapat. Seneng apa mboten? Seneng banget. Seneng gini, terus pakai contoh mana? Kalau mau lebaran biasanya ngapain Bu? Mudik. Nah, mudik. Mudik itu mau ketemu, mau kumpul sama sanak saudara, ada yang mau ketemu ketemu dengan orang tuanya. Otomatis kita kan menyiapkan bekal Bu ya, apa-apa yang mau dibawa mudik. Perasaan kita gimana Bu? Senang atau tidak? Seneng banget. Senang kok ya, senang ya. 1, 2 senang ya. Tak tambah siji. Contohnya sekalipun, tapi kalau ajal sudah tiba, Israil sudah menjemput, maka apa Bu? Harus berangkat. Dari betul mau. Setiap yang bernyawa pasti akan Mati. Waduh, kalau semut Bu ya, semut jejer-jejer baris di tembok. Bu sampai ibu semut itu nang bu salaman, bu cipika-cipiki ya. Terus sampai datang, waduh semut, langsung sampai bawa ibu sampai semprotno. Siapa sih jadi malaikat Israil? Kuyon ya Bu. Makanya Rasulullah ini mengibaratkan manusia yang hidup di dunia ini adalah seperti jalan-jalan, tamasya, piknik, melencer bahasa Jawanya. Dunia ini sebentar Bu, nggak ada yang lama. Dunia ini tempat transit, rest areanya. Jadi kalau yang namanya jalan-jalan, pasti pulangnya bawa oleh-oleh kok Bu? Iya. Saya kasih contoh, ibu-ibu misalnya saya ajak jalan-jalan ke Sumedang. Dari Sumedang ke Surabaya bawa apa Bu? Tahu ya. Terus saya ajak jalan-jalan rata-rata orang masih empat pesawat dari Palembang. Terus tak jak meneng, nanti ini tidak melewati Suramadu, Madura. Ayo. Terus ibu kalau panganan jago ini. Botol itu beriti kok. Setiap tempat atau wilayah pasti punya oleh-oleh Bu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan manusia pulang harus bawa oleh-oleh. Mau nggak mau harus bawa, katanya Allah. Apalagi misalnya kalau ujung nggak ada ya ini ya. Kalau orang tanah merah ya, misalnya Mbak Wati air. Mbak Wati ini pergi haji.
mulai tekan mau ngaji lho gak nggawa apa-apa. Terus jarene Bu sapa? Bu Ahmad gini. Bu berarti lho mari mau kaji ya dhewe nek kono mulai lho gak nggawa apa-apa. Nggawa apa? Rompet Fatimah apa air Zam-Zam. Jadi omongan Bu ya. Apalagi kita jalan-jalan di dunia Bu, sebentar nggak ada yang lama, pulang harus balik. Jadi ini Bu oleh-oleh yang kita persembahkan kepada Allah nanti. Sesayang-sayangnya suami, istri kepada suami, yang nggak ada suami istri yang mau menemani suaminya di kuburan. Secinta-cintanya kita pada harta, harta juga nggak bisa kita bawa. Nah terus pertanyaannya, kenapa kita ini kok takut mati? Padahal mati itu kalau ditakuti sekalipun ya pasti sampai. Saya tanya di sini siapa yang tidak mau mati? Semuanya mau. Yang mau mati angkat tangan. Mau. Loh, ya apa sih Bu? Tidak mau mati, nggak angkat tangan. Mau mati, ya apa sih Bu? Kan kesannya itu. Yang namanya kematian ya pasti akan datang Bu. Kenapa manusia ini takut mati Bu? Karena apa alasannya? Karena dosanya. Karena terlalu cinta terhadap dunia. Jadi ketika Allah pisahkan orang ini dengan dunia, maka mereka ini belum siap Bu. Karena pada hakikatnya yang namanya dieling-eling Bu ya. Pada hakikatnya yang namanya harta, jabatan itu bukan untuk dimiliki loh Bu, tapi untuk dititipi. Dieling-eling. Yang namanya jabatan sama harta bukan untuk dimiliki tapi untuk dititipi. Jadi itu salah satu penyebab orang takut mati itu karena bekal belum cukup. Biasanya sanggup belum cukup, nah, biasanya gitu. Saya pernah ikut kajian, kata ustadznya gini, siapa yang mau berjumpa dengan Allah maka syaratnya ada dua. Nek kepingin ketemu sama Allah itu syaratnya ada dua. Yang pertama, falyamal amalan sholihah, beramal solehlah. Nek kepingin ketemu Allah disuruh beramal soleh. Terus yang kedua, wala yusri bi ibadihi ahada, maka jangan mempersekutukan Allah. Siapa yang punya dua bekal itu maka monggo menghadap ke Allah, beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah. Saya saja Yang amal badan itu sholat itu loh Bu, gerakan sujud, terus kita rukuk, terus sama jihad fisabilillah, kita perang itu loh, itu termasuk amal badan. Yang kedua amal harta. Apa Bu amal harta? Zakat, sodako, itu amal harta. Yang ketiga ini adalah amal hati. Kelihatannya ringan tapi perannya luar biasa, Masya Allah. Apa Bu? Ikhlas dan ridho. Jadi kalau kita tidak sanggup beramal badan, beramal harta, maka beramal hatilah. Contohnya saudara kita yang lagi di rumah sakit itu loh Bu, yang terbaring, mereka kan untuk bersedekah saja mereka ini sulit, susah karena uangnya mungkin habis buat biaya opname atau beli obat-obatan. Untuk sholat saja mereka ini juga tidak bisa berdiri dengan sempurna. Jadi apa Bu? Jadi beramal hati ini Bu harus ikhlas dan ridho akan ketetapan Allah. Kata Allah, siapa yang tidak ridho menerima takdirku, tidak sabar menerima ujianku, maka carilah Tuhan selain aku. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Makanya orang-orang terdahulu itu Bu ya,
mereka itu kayak Abu Bakar, mereka mendapat gelar radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sayyidatun Aisyah radhiyallahu an. Mengapa mereka ini disebut orang yang ridho? Karena mereka ini sanggup menerima ketetapan atau takdir dari Allah. Kalau kita melihat Rasulullah, bagaimana amal badan Rasulullah? Amal badan Rasulullah ini, beliau ini seolah melakukan sholat malam sampai apa tuh? Sampai kedua kakinya ini bengkak. Karena tegaknya lama dan ayat yang dibaca ini juga panjang. Sampai-sampai Aisyah ini berkata, kenapa ya Rasul kamu lakukan seperti ini? Padahal dosamu yang telah datang dan telah lalu telah diampuni oleh Allah. Maka apa jawabnya Rasul? Aku ingin menjadi hamba Allah yang pandai.